Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Rena Karisma Sukandar. Kali ini kita akan membahas partai saya sendiri yang baru-baru ini terjadi melawan Pak Dadang Subur atau Dewa Kipas. Jadi di partai ini, partai yang sebenarnya cukup menarik dari sisi psikologis karena partai ini merupakan partai pertama dan banyak sekali yang telah menanti-nantikan saya dan Pak Dadang untuk bermain, dan inilah yang terjadi. Jadi di dalam partai ini saya sebelumnya sudah mempersiapkan, sebagai pemain profesional saya mempersiapkan diri secara teknis khususnya. Saya mendownload partai-partai Dewa Kipas di chess.com dan membedah data-data sendiri tentang opening-opening apa yang harus saya persiapkan dan opening-opening apa yang tidak perlu dipersiapkan. Karena di dalam data-data tersebut terdapat banyak sekali, ada beberapa opening berbeda yang Pak Dadang lakukan atau Dewa Kipas lakukan di dalamnya. Jadi adanya penyeleksian data atas sampel yang saya punya, yang harus saya bedah atau yang tidak saya bedah. Jadi di partai ini, di partai pertama ini kita bermain dengan pertahanan karokan. Jadi pertahanan karokan dimulai dengan M4, C6, D4, D5. Dan di sini saya memilih untuk menukar pion M4 dengan pion di D5 menjadi variasi tukar. Jadi selain variasi E kali D5 atau variasi tukar, di karokan ini kita juga ada E5, yaitu yang namanya variasi maju atau advance. Lalu juga ada biasanya kuda C3, juga salah satu variasi yang utama yang biasanya seperti ini, D kali E4, kuda kali E4, gajah F5, kuda G3 dan lain sebagainya. Ini juga menjadi salah satu variasi utama di karokan. Oke, kita kembali ke partai saya. Di sini saya memilih untuk menjalankan E kali D5 menuju ke variasi tukar atau exchange variation. Lalu dibalas balik dengan C kali D5, gajah D3, kuda C6, C3. Sampai di sini ini masih merupakan posisi yang normal untuk pertahanan karokan variasi tukar. Namun di sini hitam membuat kesalahan posisional dengan menjalankan E6. Kenapa disebut kesalahan posisional? Karena di karokan gajah di C8 ini yang sudah saya tandai dengan bulatan merah, gajah tersebut harus keluar, ya, dan menunggu kuda ini untuk ke F3. Lalu gajah ini bisa masuk ke G4. Jadi dengan memajukan pion E6 di sini, ini menutup kemungkinan hitam untuk mengembangkan gajah tersebut. Jadi ini adalah salah satu kesalahan posisional yang sampai nanti di permainan teman-teman akan melihat dampak dari pemajuan pion E6 ini. Lalu saya melanjutkan dengan kuda F3. Ini langkah yang sangat normal, ya, karena di dalam pembukaan kita harus mengembangkan buah-buah, terutama buah-buah kuda dan gajah. Lalu kita harus selanjutnya mengamankan raja dengan menjalankan rokade, tapi di samping itu semua kita juga tidak boleh lupa untuk bermain di pusat, ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kuda F3 dijawab dengan kuda F6. Lalu saya menjalankan gajah F4. Gajah di sini bagus untuk mengontrol petak E5, ya, karena lagi-lagi karena gajah ini ada di C8 bukan ada di G4, kuda saya sewaktu-waktu bisa masuk ke E5 dan akan sudah didukung oleh gajah saya di F4. Jadi memang strategi untuk bermain di dalam posisi ini sangatlah mudah bagi putih, yaitu hanya mengembangkan buah-buah yang ada, rokade, lalu saya akan menjalankan, selain rokade nantinya akan ada kuda BD2, lalu menteri C2, benteng A E1, dan mencoba untuk menjalankan F4. Jadi ini memang strategi yang cukup tipikal untuk dimainkan di
posisi seperti ini. Jadi di sini hitam menjalankan gajah E7, walaupun kalau misalkan gajah D6 pun ini bisa menjadi suatu pilihan yang kemungkinan besar akan saya jawab dengan kuda E5. Jadi saya tidak akan mau untuk menukar gajah saya dan menaruh kuda di E5 ini cukup bagus karena kuda saya sekarang ada di petak pusat, lalu nanti mungkin akan dibantu dengan kuda ke D2 atau kuda ke F3 nantinya, rokade, dan begitu ada benteng di F1, benteng saya bisa meluncur ke E1. Oke, kita kembali ke permainan. Hitam menjalankan gajah E7 di sini. Lalu saya rokade, hitam rokade, dan kuda E5. Mungkin di sini saya agak terburu-buru dengan kuda ke E5 ini karena sewaktu-waktu kuda E5 ini masih bisa dimainkan. Rasanya lebih tepat untuk memainkan kuda D2 terlebih dahulu untuk men-stop kuda ke E4 seperti yang ada di game kita, ya. Jadi saya rasa langkah kuda E5 saya kurang tepat, walaupun masih baik-baik saja, tapi secara strategi bukan itu yang saya mau. Jadi saya harus selalu mencoba untuk mencegah kuda hitam untuk ke E4. Jadi setelah kuda BD2, sekarang kuda tidak bisa masuk ke E4 karena putih akan menang satu pion nantinya. Lalu setelah itu saya bisa meneruskan rencana saya dari awal, yaitu masuk kuda ke E5, lalu menteri ke C2 dan lain sebagainya. Tetapi di sini saya menjalankan kuda ke E5 yang langsung dijawab hitam kuda ke E4. Dan di sini saya menjawab F3. Jadi pemajuan pion ke F3 ini memang tidak pernah ada di dalam rencana saya, tetapi saya berpikir di dalam posisi ini F3 cukuplah tepat untuk dimainkan karena kuda di E4 ini sangatlah bagus dan saya tidak mau menukar gajah bagus saya di D3 juga karena gajah ini gunanya adalah menyorot ke H7. Jadi kenapa saya menjalankan F3, yaitu supaya gajah saya masih tetap menyorot ke H7. Di sini lawan saya menjalankan kuda kali E5 yang saya jawab dengan gajah kali E5, lalu kuda kembali ke F6. Jadi seakan-akan di sini kuda ke E4 itu agak boleh dimasukkan ke dalam terminologi buang tempo, ya, karena hampir tidak ada maksud apa-apa. Saya berpikir justru malah setelah F3 kuda ini akan ke D6 karena kalau kembali ke F6 kuda ini akan kembali ke petak asal dan dengan melangkahkan kuda ke E4 dan kembali ke F6 hitam sudah kalah 2 tempo. Walaupun kuda di D6 ini saya rasa mungkin agak lebih baik, jadi saya tidak cukup mengerti mengapa hitam justru memilih untuk menjalankan kuda F6. Oke, kita kembali ke permainan. Setelah kuda F6, saya jalan kuda D2. Lagi-lagi langkah yang cukup normal karena perkembangan buah saya masih belum optimal. Kuda di B1 itu masih harus dijalankan, ya. Lalu setelah ini saya menjalankan menteri, benteng, dan setelah itu perkembangan buah saya akan lengkap. Hitam menjalankan gajah D6 yang saya jawab dengan F4. Menteri C2. Kenapa menteri C2? Karena kalau misalkan gajahnya ini dimakan, lalu D kali E5 dan kuda ini harus pergi, lalu gajah bisa makan H7, ya, karena sudah ada istilahnya di catur itu baterai, ya. Menteri sudah mempunyai satu arus baterai dengan gajah untuk menyerang pion di H7. Jadi itu salah satu rencana saya kenapa saya menjalankan menteri C2 yang dibalas dengan H6. Dan setelah H6, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa langkah selanjutnya untuk hitam adalah gajah kali E5 karena setelah D kali E5, kuda yang di F6 sudah bisa pergi karena H7 tidak lagi diserang. Di sini saya menjalankan benteng A-E1. Dan di sini saya cukup puas dengan perkembangan buah saya karena semua buah saya sudah bekerja. Dan kalau misalkan hitam memakan gajah saya di E5, saya mempunyai 2
pilihan yang cukup bagus, entah itu memakan dengan pion yang juga bagus, atau memakan dengan benteng pun itu juga bagus. Jadi di sini hanya masalah selera saja. Setelah saya menjalankan benteng A ke E1, lawan saya menjalankan kuda ke H5, yang saya rasa ini kurang tepat karena saya tidak mengerti juga kuda ke H5 ini maksudnya apa. Mungkin akan lebih baik bagi hitam kalau misalkan hitam mulai mencoba untuk mengembangkan buah-buah, karena ini sangat perlu. Perkembangan buah di catur itu sangatlah perlu. Mungkin contohnya di sini hitam bisa langsung menjalankan B6 dengan rencana gajah B7, benteng C8 dan lain sebagainya. Mungkin itu akan lebih baik kebanding dengan menjalankan kuda H5 seperti yang ada di game. Setelah kuda H5, saya langsung menjalankan F4. Dan lihat, saya sudah membulatkan buah-buah saya dan buah-buah lawan, di mana buah-buah saya bekerja secara optimal dibandingkan buah-buah lawan. Semua buah-buah saya, benteng di F1, benteng di E1, menteri di C2, kedua gajah di E5 dan D3, dan kuda di D2, ini cukup siap ya untuk memulai penyerangan. Sedangkan hitam, bentengnya masih di A8, gajahnya masih di C8, menteri di D8 juga tidak menyerang apa-apa selain menjaga gajah di D6, benteng di F8 juga tidak menyerang apa-apa. Demikian juga kuda di H5 yang saya rasa malah menjadi buang tempo lagi ya. Jadi di sini bisa teman-teman lihat pion di E6 sangatlah mengganggu perkembangan gajah di C8. Jadi kalau gajah ini bisa keluar, otomatis benteng yang di A8 bisa keluar juga. Jadi itu kenapa dari awal saya sebutkan E6 adalah kesalahan posisional yang sebenarnya setelah kita lihat itu cukup fatal. Lalu di sini lawan saya menjalankan B6. Lawan saya mungkin mulai menyadari bahwa perkembangan buah sangatlah diperlukan di posisi ini. Lalu di sini saya menjalankan menteri D1, mengancam kuda yang ada di H5, lalu kuda tersebut pergi lagi ke F6. Jadi dari beberapa langkah ini kita sudah melihat bahwa kuda di F6 ini membuang tempo yang banyak sekali. Kuda ini pernah ke E4 sebelumnya, lalu balik lagi ke F6, dan kuda ini pernah ke H5 sebelumnya, dan lalu balik lagi ke F6. Di sini saya menjalankan menteri F3 yang secara posisional itu lebih baik daripada menteri di C2. Karena dalam menteri di F3 ini saya bisa menjalankan mungkin menteri ke G3 atau bahkan mungkin mensupport pion saya untuk maju ke F5. Dan benar saja di sini lawan saya menjalankan gajah B7 yang langsung saya balas dengan F5. Nah, dalam posisi ini saya rasa putih sudah cukup unggul ya, karena dilihat dari perkembangan buah dan dari inisiatif yang ada, putih sangat mendominasi. Dan kebetulan di sini lawan saya menjalankan sebuah blunder yang sangat besar yang menentukan jalannya pertandingan. Lawan saya menjalankan menteri C8 yang dimana di sini meninggalkan gajah di D6 sendirian. Jadi setelah gajah kali D6, di sini putih mempunyai satu perwira unggul ya. Jadi saya rasa setelah posisi ini sampai akhir dari game ini, putih sudah bisa dinyatakan menang dari awal, terutama setelah menteri C8, karena walaupun dari awalnya putih sudah mendominasi, tapi inilah langkah yang sangat krusial untuk hitam supaya tidak dilakukan ya. Menteri C8 ini adalah blunder yang sangat besar sehingga menyebabkan kekalahan satu perwira, dan itu sangat fatal. Benteng E8 dimainkan, lalu saya kembali gajah ke L5, yaitu gunanya untuk memakan kuda yang ada di F6. Gunanya adalah untuk membuka pertahanan raja hitam supaya lebih mudah terkena ide-ide skakmat. Lalu di sini saya menjalankan gajah A6, saya makan F6, G kali F6, F kali E6,
benteng kali 6, lalu gajah kali 6 makan, lalu benteng kali 6 dan lawan saya menyerah. Karena kalau diteruskan, selain saya sudah punya satu perwira lebih, raja yang ada di G8 ini sangat lemah sekali. Contohnya kalau misalkan hitam melanjutkan dengan F kali E6, kemungkinan besar di sini saya akan memakan pion F6. Dan ini akan sangat mudah bagi putih untuk memenangkan pertandingan, bukan hanya dari segi materi, tapi juga dari segi posisi. Jadi bisa kita lihat dari awal ya. Kalau untuk bermain karokan, jangan lupa untuk mengembangkan gajah yang di CR8. Itu perlu ya. Jadi langkah seperti E6 di posisi ini harus dicegah, jangan dilakukan ya, karena nantinya akan berdampak cukup fatal untuk posisi hitam. Oke, dari saya itu untuk partai yang pertama ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa enjoy dalam mengikuti analisa saya. Sampai ketemu di analisa untuk partai yang berikutnya.